Oke, Karena semuanya, oke. sebentar. Oke, gitu. Di situ ada, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu juga Tuhan. Jadi ini harus konsisten, kata Tuhan itu artinya penguasa. Coba baca, lanjut bro. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. dan tidak seorang pun Dan mengenal tidak anak selain seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 27 aja. Oke. Jadi jelas di situ Bapa itu juga sebagai Tuhan, tapi dia adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus sebagai Tuhan, coba lihat di Kisah Rasul 2:36. Kisah Rasul 2:36. 23 atau gimana? 300 Kisah Rasul 2. Gak ada di handphonemu itu Alkitab server itu bro. Pakai itu supaya lebih enak kau baca. 36. Iya, Kisah Rasul 2:36 coba baca. Ya. Saya bacakan. Ini pernyataan apa? Khotbah Petrus. Coba baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Menurut Broken, di situ ketuhanan Yesus itu diberikan oleh Bapa, dibuat. Artinya, Bapa memberikan otoritas kepenguasaan kepada Yesus. Dan ini khotbah Petrus. Apakah khotbah Petrus ini adalah karangan Petrus? Jawabannya ada di dalam Matius 28. Coba lihat. Matius 28. Matius 28. Iya, ayat 18. Saya bacakan. Matius 28 ayat 18, beginilah bunyinya. Sesuai mendekati mereka, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oke, jadi jelas Bapa itu Tuhan, artinya penguasa langit dan bumi, bahkan dia sumber kuasa, pemilik kuasa. Dan Bapa menyatakan kepenguasaannya itu melalui kehadiran Kristus. Karena Yesus sang firman-Nya diutus untuk menyatakan kepenguasaan Bapa itu. Maka Bapa memberikan kepenguasaan itu kepada Yesus. Dan Petrus sebagai kepemimpin murid-murid itu mengkonfirmasi bahwa apa yang kuasa diberikannya kepada Yesus itu, itulah ketuhanan Yesus. Jadi orang Kristen Tritunggal membedakan keilahian Yesus, kealahannya, ketuhanannya dengan kemanusiaannya. Kealahannya dia hakikatnya firman, ketuhanan itu berbicara kepenguasaan Yesus yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa atas maut iblis, berkuasa memberi hidup kekal, dan seluruh kepenguasaan Yesus itu berdasarkan pengakuan Yesus diberikan oleh Bapa. Jadi bukan Bapa menjadi Yesus. Yang mengatakan Bapa menjadi Yesus itu artinya menentang Bapa dan menentang Yesus. Orang Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus mengatakan aku datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Tapi kita katakan Yesus sendiri adalah Bapa. Sudah ya, saya tanggapi ya. Jadi poinnya kan beranjak, sebenarnya Tuhan kita berapa kan? Dari situ kan. Erben membuktikan begini. Maka ada kesimpulan, ada suatu pemahaman bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, Yesus adalah Tuhan langit dan bumi, dan Yesus bukan Bapa. Secara logika bahasa. Ini framing. Aduh. Apa Ken? Tegur dong. Sebentar dulu. Ya, kebiasaan Pak Malika sekarang seperti itu. Itu tegor, nggak Iya. ada narasi kita seperti itu. Udah dengerin aja dulu, jangan Nggak langsung bisa kayak dipotong. gitu.
Loh, kok jadi kau yang ngatur, Kan Ben? Bukan, apa, gini, ditegur Ya, dulu. gini. kalau mau Kalau tidak main ada narasi saya, framing, kita lebih bisa seperti yang framing lagi gitu maksudnya disampaikan, John. itu nggak bagus Udah, diskusi. Biar kita jangan di dengerin dulu, kita dengerin framing aja. aja. Iya, jangan. Ya, kita dengerin dulu. Diskusinya gentle aja. Ya oke gentle ya gini ya. Jadi Bapa kan Tuhan langit dan bumi, Yesus juga Tuhan langit dan bumi ya. Nah Di mana artinya dikatakan Yesus Tuhan langit dan bumi tadi saya kalimatkan? Matius 28 ayat 18 segala Berkuasa kuasa di bumi dan di sorga yang memberi siapa? Bu Erben Iya, ini nggak gitu. Makanya jangan dipotong. Denger dulu dia ngomong. Kau dari tadi ngomong nggak dipotong. Bukan. Itu main framing, nggak bagus kayak Ya gitu. nanti urusan kau framing itu Nggak bisa gitu. Kau mendengar dulu orang ngomong. Kau tanggapi aja, kata Tuhan itu Ya udah penguasa. denger aja kau. Iya, Nggak bentar bisa, ya. nggak bisa. Jangan di framing dong. Mau diskusi atau gimana nih? Iya. Nggak bisa diskusi kalau nggak bisa ya sudah, orang nggak usah mengubah kita narasi. diskusi. Nggak bisa. Enggak, saya tidak meminjam narasi kamu. Saya hanya membacakan ayat Alkitab. Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Ya, ayatnya di mana? Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kita kan berdiskusi tentang Tuhan kita itu siapa dan berapa kan? Jatuhnya begitu. Nah, kami mengimani Tuhan itu hanya satu, Yesus itu penguasa langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Nah, kawan-kawan kan di sini tidak percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan, nggak percaya kan? Nah, dengan dalil Alkitab dibacakan bahwa Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Nah, secara logika bahasa kan ada dua. Kalau jika Yesus itu bukan Bapa. Nah, gini ya, orang kan kalau digiring kepada pernyataan seperti itu, dia pasti menolak Tuhan saya satu. Tetapi penolakan itu membawa kita kepada konsekuensi dengan ayat Alkitab. Jika itu penolakan, ya ditolak Yesus bukan Bapa, maka konsekuensinya ada dua Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Sekalipun Yesus itu diberikan kuasa. Artinya kalau dipahami Yesus itu diberikan kuasa secara literal, berarti Yesus itu ada fase dia bukan Tuhan. Itu logika bahasanya. Kita main logika bahasanya dulu, ya. Jadi kalau Yesus itu dipahami secara literal, diberikan kuasa, dijadikan Tuhan, berarti secara bahasa Yesus itu pernah tidak jadi Tuhan. Ibaratnya Jokowi. Jokowi kan itu diangkat presiden 2014. Sebelum 2014 Jokowi bukan presiden. Nah, apakah demikian berlaku bagi Yesus? Monggo. Oke, jadi disinilah artinya orang itu tidak memahami secara konsisten pemaparan. Orang Kristen tidak pernah menolak keilahian Yesus yang kekal sebagai firman. Tetapi kemanusiaan Yesus itu memang berawal dari rahim Maria. Karena sesungguhnya yang inkarnasi bukan Bapa, tapi firmannya Bapa itu yang inkarnasi. Makanya kekristenan itu sejak semula konsisten dengan namanya dui kodrat. Yesus yang ilahi sebagai firman, Yesus yang insani yang memang berawal dari rahim Maria. Kepada sang firman yang menjadi manusia, Bapa di surga memberikan segala kepenguasaan. Karena Bapa di surga itu konsisten, dia mewahyukan dirinya melalui firman secara teofani dan inkarnasi. Jadi di sini nggak dipahami. Kalau dipahami betapa Allah itu konsisten mewahyukan dirinya melalui firman yang teofani dan yang disempurnakan dalam inkarnasi, itu sudah jelas. Jadi bukan berbicara berapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan itu berbicara kepenguasaan, jabatan. Bukan berbicara hakikat. Kalau Tuhan itu tidak berbicara hakikatnya, tapi Tuhan itu berbicara kepenguasaan, jabatan penguasa. Berbicara hakikat itu bicara tentang Allah, itu baru hakikat. Manusia itu baru hakikat. Tapi kalau Tuhan itu bicara kepenguasaan, Bapa di surga berkuasa. Bapa di surga itu transenden, sesuatu yang tak terhampiri, yang tak terjelaskan, ada di luar kemampuan kita, nggak bisa kita memahami. Dia menyatakan kepenguasaannya melalui firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia Yesus Kristus ini berkuasa di bumi di sorga.
kepenguasaan di bumi di surganya Yesus lah, ketuhanan Yesus. Kisah Rasul 3 ayat, Kisah Rasul 2 ayat 36. Bahwa Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di situ artinya apa? Penguasa, Kyrios. Kristus di situ apa? Mesias. Di situ dan juru selamat. Jadi harus dipahami secara runut. Ya kalau kayak tadi itu apa? Nggak bisa menjelaskan ayat Alkitab. Coba dibaca lagi kisah apa? Matius 11 ayat 25 itu sampai 27. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka saya katakan murid-murid ini orang-orang bodoh semua. Kalau Yesus Bapa itu sendiri, bodoh sekali orang Kristen yang 2,4 miliar, profesor doktor itu nggak ada nilainya. Coba dibaca dulu. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa sendiri, maka kita melihat di sini murid-murid dan penulis Alkitab ini manusia-manusia yang bodoh semua. Coba lihat di sini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti dia sedang mansindewara. Jadi kalian membuat Alkitab ini menjadi buruk gara-gara kalian gak bisa memahami. Coba di situ, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya Bapa itulah, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Apa Yesus sedang apa? Apakah karya penyelamatan itu jadi sandiwara? Ikat lagu Batak lah, sandiwara, sandiwara, sandiwara semua. Jadi Alkitab ini nanti jadi apa? Kayak sandiwara menurut saya kalau pemahamannya seperti itu. Dan itu nggak ada gunanya apa? Kalian itu salah itu memahami, nggak bisa kalian jelaskan dari tadi. Di situ jelas kok dikatakan di situ semua diserahkan oleh Bapa kepadaku. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, akulah Bapa. Milikkulah semuanya. Itu harusnya. Baru banyak sekali nanti ayat-ayat yang kalian akan bongkar semua. Di mana? Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku kembali kepada Bapa. Aku melakukan kehendak Bapa. Semua Yesus katakan, Bapa lebih besar daripada aku. Aku heran lihat kalian. Oke ya, saya tanggapi boleh ya? Halo? Saya tanggapi. Ya, silakan. Oke, gini loh, kita belum masuk ke sana. Kita sedang sini Tuhan kita itu mengabdi kepada berapa Tuhan sebenarnya. Itu yang kita sedang uji di sini. Menurut saya ini Jadi kita apa? Menurut saya Kak, kamu dari tadi nggak ngerti. Tuhan itu gelar. Di Indonesia banyak presiden. Tapi presiden RI hanya satu. Presiden partai banyak. Presiden perusahaan banyak, itu gelar jabatan. Jadi jangan, kalau kau pahami Tuhan itu artinya pencipta alam semesta, ya Bapa di sorga. Tapi kalau Tuhan itu kau pahami artinya penguasa, maka bukan hanya Yesus penguasa, bukan hanya Yesus Kyrios. Banyak sekali di dalam Alkitab. Kan udah dari tadi dijelaskan. Udah, menurut gantian saya dulu diskusinya. Bukan gantian diskusinya dulu. Itu maju. Itu kan Jangan seolah-olah kita tidak menjelaskan. Saya tunjukkan berapa banyak di dalam Alkitab kata Kyrios. Parahnya orang. Ya, biar dijelaskan dulu, Tong. Oke, gantian ya. Bolak-balik nanti mentok. Bukan bolak-balik bro, semakin jelas lagi ya. Pencipta itu Bapa. Oke, berarti Yesus bukan pencipta. Logikanya ya, logika bahasanya. Nah gini. Kan Bapa adalah Tuhan, ya Yesus adalah Tuhan. Bapa dipahami pribadi, Yesus adalah pribadi. Bapa punya rupa kan? Punya. Yesus punya rupa, ya kan? Berarti ada dua Tuhan secara bahasa loh. Kita bermain logika bahasa. Nah, arti kita itu menyembah dua Tuhan. Kita siapa? Ya kawan-kawan ya, bukan kita bahasanya. Kalian menyembah dua Tuhan. Nah. Saya di sini sedang mewartakan bahwa intinya kami nggak menyembah Bapa yang punya lato-lato gitu lah ya. Ya terserah kamu lah bro, gini ya. Saya di sini mewartakan, saya di sini mewartakan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah. Nah kalau ada kawan-kawan yang tidak sepakat, kalau kawan-kawan tidak sepakat, konsekuensinya kawan-kawan berarti punya Tuhan yang lain, punya Allah yang lain. Itu dari kaidah bahasanya loh, ya. Kita main di Tuhan ini siapa? Santai bro, santai. Kamu itu gini, bernarasi di luar dari jawaban. Jadi itu nggak bagus.
Bukan nggak Gunakan bagus. tadi kata Tuhan Bisa itu diskusi, gelar Erben ini. kepenguasaan. Orang nggak Iya. dikasih waktu. Bukan, seolah-olah kita itu Dipotong. jadi kayak gimana gitu ya. Loh, Iya. kamu Itu kan bilang kebodohan kemarin, sekali. Yesus itu Gini. pencipta. Kemudian Bapak pencipta. Alah. Berarti ada berapa pencipta, Erben? Dua Bapak pencipta. menciptakan Aduh, melalui firman. ampun, Yesus adalah Tuhan, firmannya Tuhan. Bapak yang menjadi manusia. Iya, Yesus itu Masa itu pencipta. aja kalian bukan? nggak bisa pahami sih? Yesus itu pencipta bukan, Erben? Ini coba kalian Kau lihat ya. mau menduakan Tuhanmu. Bentar Broken, coba nih kita Yesus pencipta, Iya. Bapak pencipta, dulu. berarti Jadi ada dua pencipta. Aduh, makanya parah, kalian itu nggak pernah. Erben. Gini loh, bentar saya selesaikan dulu. Begini loh. Jadi jika Bapa itu adalah Tuhan dan Yesus Tuhan dan Yesus ditolak sebagai Bapa, maka konsekuensinya salah satunya itu harus pensiun. Salah satunya harus pensiun. Itu kalau pakai parameter kacamata Tritunggal. Jadi Bapak harus pensiun. Kalau menurut si John tadi Pak Malikil suka-suka Tuhan. Iya. Itu enggak masalah, itu lebih jujur kalau kawan-kawan mengajarkan, oh Bapak pensiun. Bukan saya, itu yang mengatakan John suka-suka Tuhan. Iya, Tuhan itu punya kehendak, makanya kehendak dia yang jadi. Ku bilang kan itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Gini loh kawan-kawan ya. Sebentar saya dulu, selesai. ini Pak Erben kenapa dia turun? Sebentar saya Apakah selesaikan ya. Ada Jadi sesuatu? sebentar bro. Konsekuensi dari narasi. Konsekuensi dari narasi kalian ya mau tidak mau salah satunya harus pensiun. Begitu bro. Salah satunya harus pensiun karena Bapak Tuhan. Lalu Yesus Tuhan. Nah, yang dilupakan di sini. Hah? Malikil, disitulah cara bacamu tuh di bawah rata-rata gitu loh. Oke, silakan. Ya. Bapak itu bukan Tuhan. Ini kalau kita bicara tentang Bapak bukan Tuhan. Tadi ayatnya apa? Ben tadi bilang Bapak Tuhan, yang ini bilang Bapak bukan Tuhan. Ini udah dua orang ini udah berbeda pendapat mereka ini. Siapa bilang Bapak Tadi Tuhan? Erben sudah menyatakan Bapak itu Tuhan. Coba. Kau mau Sabar. menyangkal lagi. Salah, saya Host. dengar. Oh, salah. Host. Salah Erben Bisa berarti Bro Maliki. bisa saya Salah. ditaruh di layar besar host. Kamu udah ngerti Berarti Bapak Erben bilang salah Tuhan. tadi bawa Host. ayat. Host bisa taruh di iya, layar Pak besar host. Maksudnya Bentar, Erben Pak tadi Malikil. Bapak itu bukan Yesus gitu loh. Eh, Bukan Tuhan. Ada ayatnya, bukan maksud. Ini Ada dalil itu. nih. Jangan ngadi-ngadi deh. Nih, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Bapak koma itu ya, koma, ada koma, bukan Bapak Iya. Tuhan. Aduh, Oke, aduh, aku- parah ini orang ini. Itu aku- artinya Bapak Saya itu cara baca. Tuhan. Aduh, Malikil. Aku sekolah di mana kau dulu bersyukur. Pak Kau Tim? bisa baca enggak Malikil? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan Kau mau bumi. tentang Kenapa tuh? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Itu siapa Tuhan ngomong? Itu siapa ngomong? Itu siapa ngomong? Yesus. Oke. Nah, masa kalau Bapak Yesus masa Yesus mengatakan aku berkata kepada diriku sendiri. Aduh, jangan dulu ke situ, kita bahas tentang Tuhan ini. Padaku. Hah? Aku bersyukur kepadamu Bapa, berarti ada pribadi Tuhan. santai Pak Tim, santai. Ada Santai. pribadi Bapak. Oke. Iya, Bapak itu punya rupa loh, jangan salah. Bapak punya rupa. Oke. Mana rupa Bapak? Coba. Apa rupa Bapak? Bapak Coba punya rupanya rupa. Anda Ya, tidak rupanya bisa apa? Aduh. Menurut Bapak punya Malikil, rupa. Aduh, sebentar dulu lah. Aduh. Orang loh. Kata Malikil, Bapak punya rupa. Oke, bagaimana rupa ini Bapak? Bapak punya rupa, ya Yesus itu. Ya, apa rupa? Yesus itu. Nih ayatnya ya, tak kasih tahu ya. Gini, udah. Karena kamu tidak percaya, makanya kamu tidak mengenal. Iya, saya kasih tahu ya, Yohanes 5. Sebentar. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 37. Nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya. Nah, Bapak punya rupa kan? Nah, Rupanya pun tidak. pernah kamu lihat. Berarti rupa Bapak tidak terlihat, Malikil. Sebentar dulu. Yang benar. Aduh. Cara bacamu salah. Sebentar Makanya- dulu. Bapak Makanya kan kamu punya. Dia Bro Maliki.
Sebentar dulu. Ya enggak. Memang begini ya. Biasanya memang kan ayat itu setengah-setengah enggak dibaca. Sebentar habis. dulu, bro. Sebentar. Kali ini terbaca habis. Malikin kamu tampol dengan ayatmu sendiri. Di situ Bentar dulu, bro. Bentar dulu. Bapak kan punya rupa. Sebentar, Bapak punya rupa, Yesus punya rupa. Mana rupanya? Berarti Coba, mana rupanya? Loh, rupanya adalah Yesus. Sebab kamu tidak percaya Bukan, kepada baca, Dia baca. yang Bacakan. diutusnya. Saya bacakan ya. Saya ajari kamu cara baca. Oke. Oke. Saya ajari kamu cara baca, ya. Karena cara bacamu di bawah rata-rata. Oke. Oke. Bapa Kita yang dengar, kita mengutus dengar. aku, oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, oke? Oke. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suara siapa? Rupanya- Suara Bapa. Oke. Rupanya. Nyanyi di sini siapa? Coba saya tanya. Nyanyi siapa? Oke, Bapak. Nggak, Bapak, oke. Rupa Ya. Bapak pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Ya. tadi statement kamu mengatakan Bapak itu punya rupa. Di sini justru kamu ketampol punya, oleh cuman ayat nggak ini. kelihatan. Di sini Sebentar, poin saya. Bapak tidak terlihat. Begitu, Kali poin itu saya. rupanya Ada tapi nggak Begini bro, kelihatan. begini bro. Poin saya bukan di situ. Bapak kan punya Loh, rupa. lompat. Sebentar dulu, jangan dipotong lah. Lompat. Wih, Anda Lompat. bicara saya mendengar. Coba, Bapak punya rupa, Yesus punya rupa. Mana rupanya? Bapak Bapak. Mana rupa Bapak? bukan, Yesus Saya, kan. bagaimana rupa Bapak? Bentar dulu, Bapak punya rupa, artinya punya wujud. Yesus punya wujud. Yesus Mana bukan wujud Bapak. Bapak? Aduh, sebentar dulu. Ini orang Oke, yang kayak iya, emak-emak. Ngomong, Pak. Iya. Bapak punya wujud. Oke. Wah, ini orang ini. Ada dua ya. Menurut Malikin, Bapak itu punya rupa dan punya Iya. wujud. Oke. Oke, nah, jadi Bapak punya rupa. Rupa memang apa? Rupa kan wujud. Ah, Nah, jika you membedakan, sebentar dulu, dengar baik-baik, Dek. Jika you membedakan, Dek, aduh. mana rupa Bapak? Coba jawab aja. Simpel. Nah, ini rupa siapa ini? Tidak terlihat rupa Bapak itu maksudnya. Iya, meskipun tidak tapi bukan terlihat. tidak ada. Meskipun Beda, tidak ya. terlihat kan punya kan? Punya, bukan Iya. tidak ada. Makanya Tidak konsekuensinya, Dek, jika kamu membedakan Yesus dengan Bapak, Tuhanmu dua. Kamu salah, Itu. Dek. Kamu salah. Rupanya Nggak itu ngerti tidak dari tadi. terlihat, bukan tidak ada. Aduh, nggak ngerti bahasa Jadi nih orang kamu ini. ketampol. Suaranya ada tapi tidak terdengar, bukan nggak ada suara. Aduh, Jadi, parah ini. Kamu yang parah gitu loh. Salah Loh, sendiri. suaranya salah itu kamu. tidak Baca terdengar, ayat. bukan Makanya suaranya jangan tidak sampai ada. ayat. Kau bedakan, suaranya Gitu loh. itu tidak terdengar, bukan tidak Kesesatan ada. orang Wanes. Kau bedakan tidak Katakan, terdengar dengan tidak kesesatan ada. orang Itu dua Wanes hal yang berbeda. karena dia comot-comot ayat Alkitab gitu Ya, loh. kalau tidak terdengar itu ada barangnya, tapi tidak terdengar. Kalau kau bilang Di mana tidak ada, barangnya coba. Saya tanya sama Nah, kamu itu John. baru. Di mana barangnya coba? Kau Aduh, bilang ada barangnya mana? kamu barangnya? ini. Coba mana Gini. barangnya? Suara itu ada. begini. Buktinya dia bisa berfirman. Bukan gini. rupa. Suara dari mana, Air? Gini. Suara dari mana dia berfirman? Siapa ini? kau ini Siapa memang. sih ini? Teratur lah kita Aduh, bicara. Maliki, Artinya, Maliki. begini. Jangan adu bro. Gini, kita diskusi itu yang bermanfaat. Bukan Jangan kayak lompat preman. kita bahas tadi. Jangan Iya. lompat kita bahas Yohanes 5 ayat 37. Kita Oke. kan sedang Enggak, kebiasaanmu, membahas. Dek, Maliki. Aduh. Maliki, Maliki. Wih, Kebiasaanmu, sebentar Dek. dulu. Dengar Jangan lompat dulu. Kita sedang Jangan membahas. lompat ayat. Aduh, kita sedang membahas. Jangan Kita lompat ayat. ini Bahas orang Yohanes kayak, 5. Ayo, ini bahas orang Yohanes kayak 5. preman beneran ya. Kita sedang membahas, kita mengabdi kepada satu Tuhan atau dua Tuhan atau tiga Tuhan. Itu yang kita bahas. Teratur. Sekarang Sebentar fokus dulu. Aduh, bahas ini orang Yohanes 5 ayat ini. 37. Oke. Kan Tuhan Yesus, sebentar dulu. Tuhan Yesus kan bersaksi, Bapak punya rupa. Ya, Bapak punya rupa dan Yesus punya rupa dan Bapak adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, Berarti konsekuensi. kalau Bapak punya Aduh, rupa, oke, menurutmu tadi ya, menurutmu tadi Bapak punya rupa, bukan punya rupa. Kasih dulu Oke, Malikin, berarti nanti ada kau Bapak punya rupa. kotor. Ya, Tunggu. ganti yang kita ngomong. Aku hanya, John, aku hanya Santai, mengulangi statementnya santai, Malik. jangan emosi, Kata Malik itu tadi, santai, Bapak punya santai. rupa, Slow, Tuhan punya rupa. slow. Berarti ada dua rupa sih. Iya, nanti iya, jelaskan. kalau kamu membedakan Yesus dengan Bapak, berarti kamu punya dua rupa, dua Tuhan. Nggak, kamu tadi ngomong Malikin. Loh,
Saya punya rupa, ikut Tuhan iramamu, punya rupa. saya buktikan bahwa Bapak punya rupa. Nah, karena kamu rupanya? membedakan. Mana rupanya? Mana rupanya? Iya, Yesus bersaksi. Apakah kesaksian Yesus itu palsu? Bapak punya rupa. Ya sekarang, aduh, kamu udah ngerti fokusku ya? Bukan, kamu ngerti rupa bahasa Bapak nggak? bagaimana? Kamu ngerti bahasa nggak? Apakah perkataan Yesus ini salah? Coba kamu bilang salah. Di situ kan dikatakan rupanya pun Iya, tidak pernah rupa kamu siapa? lihat. Rupa Kamu siapa? tahu Rupa tak siapa? bahasa itu? Iya, rupa siapa? Enggak, kamu tahu enggak maknanya itu apa? Kenapa dikatakan rupanya pun tidak kamu lihat? Iya, ini rupa siapa yang dibahasakannya? Ini siapa? Iya, sekarang kamu tahu enggak apa maknanya rupanya pun tidak pernah kamu lihat? Iya, ini rupa siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Benar, memang tidak pernah dilihat, tetapi ini rupa siapa yang dibahasakan? Bapak kan? Nah, Bapak punya Yesus rupa. mau mengatakan di situ Aduh. bahwa memang Bapak itu kembali lagi, ya. Coba Erben lah. Bapak itu roh. Kamu diam dulu, Saya Erben aja ya, tanya sama Majo. kamu. Nah, Enggak, gini, saya tanya sama kamu. Ketika dikatakan Bapak itu roh, apa maksudnya? Bapak itu roh transenden, tidak terlihat. Nah, saya tanya, sesuatu yang transenden bisa tidak terlihat? Bapak itu, kata Yesus, punya rupa. Jawab aja Malikil. Tidak Sesuatu bisa yang terlihat. transenden itu bisa tidak dilihat. Tidak Simpel bisa aja. terlihat. Tidak. Bisa dilihat? Tidak. Bisa? Mm-mm. Waduh, udahlah. Kalau katanya yang transenden bisa dilihat, saya tidak tahu lah. Tidak bisa dilihat, tetapi dia mampu. Oke. Aduh. Tidak bisa lihat. Oke. Nah, itulah jawabannya. Jadi ketika Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 37, rupanya pun tidak kamu lihat. Oke. Yesus mau mengatakan bahwa Bapa itu transenden. Oke, itu jadi artinya maknanya. jadi Bapak yang transenden itu, Bapak yang Bapak yang transenden itu punya rupa atau tidak? Tidak punya. Loh, ini ada ini. Aduh, saudara. Itu maksudnya. Loh, kok aduh Kenapa sih? Yesus mengatakan seperti itu? Bapak sebentar dulu, kamu bertanya. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Iya. Itu maknanya. Betul transenden, tapi saya tanya, Bapak yang transenden itu, Bapak yang Tidak tidak punya terlihat itu punya rupa atau tidak? Tidak punya rupa. Lah, ini punya. Aduh, itu maknanya apa? itu bukan dikatakan apa maknanya? Bapak itu punya rupa. Apa Jadi, maknanya? Lalu apa ini? Itu Yesus mengatakan, tidak mengatakan seperti tadi, Bapak itu roh. Tafsir lagi. Dia transenden. Tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melihat Bapa. Ya, saya tanya, Bapak menurut Tuhan Yesus di ayat ini, Bapak punya rupa atau tidak? Tidak punya. Loh, ini punya, ini gimana ini? Itu bukan kepemilikan itu. Kepemilikan. Ya, makna itu bukan makna kepemilikan, bukan. Kamu baca ayat terakhir, rupanya pun, coba baca. Rupanya pun tidak kamu lihat, Nah, tidak sekarang pernah saya kamu tanya, lihat. kalau rupanya tidak bisa, gini, kalau rupanya tidak pernah kamu lihat, Iya, apakah tetapi kan punya kan? Iya betul, tidak pernah dilihat, tapi punya atau tidak? Punya rupa atau tidak? Loh, kok ini apa ini? Ayo. Ya saya kan udah jelaskan tadi. Sama seperti ketika dikatakan Bapak itu roh. Oke, nah sekarang saya tanya, ketika dikatakan Bapak itu roh, Bapak itu punya wujud atau tidak? Oke. Gini, saya jelaskan ya. Enggak, coba. Sebentar. Ketika dikatakan sama Tuhan Yesus, Iya, kamu kan tidak bisa menjawab. Saya mau tanya, Bapak itu punya wujud atau tidak? Santailah kawan, gini ya, gini. Enggak, gini, balikin. Sebentar dulu. Oh iya, bro, kau dari tadi cuma asal bunyi, kamu dengar ini. Loh, kamu yang Inilah, asal bunyi, bro. sebentar, inilah daftar keturunan Adam, Kejadian 5 ya. Kejadian bukan jadi lompat lagi, ya lompat. Bukan, jadi saya lima, ingin lompat. jelaskan karena kita itu jadi diciptakan. lima. Karena kita itu diciptakan menurut gambar Bapa. Menurut rupa Bapa. Nah. Kamu tahu enggak maksudnya menurut rupa itu? Apa? Rupa di sini. Kalau kamu bukan guru, jangan mengajar. Gitu. Rupa di sini berbicara bait, memang betul-betul rupa. Di mana baik itu betul-betul rupa? Coba. Ah, gini, kita Buka bahasa aslinya. Iya, bagus. Kalau kamu ke situ lebih bagus, supaya biar cepat mengerti. Oke. Tenang ya kawan ya. Jangan kayak preman diskusinya, tinggalkan diskusi yang metode kayak preman begitu, ya. Oke. Kamu bukannya juga preman mengatakan Tritunggal itu ajaran setan? Oh, kalau Tritunggal saya bisa buktikan bahwa ajaran setan bisa, sangat bisa. Dari mana? Oke. Siapa? Iya nanti setelah ini, jangan dulu ke situ kawan. Aduh. Kejadian 5. Aduh, ini orang ini kayak emak-emak. Tenanglah kawan, bikin malu kau ini.
Yang Kamu yang bikin Iya. malu Malikil. Iya Yang makanya bermanfaat. Malikil pun kalau nggak mau dipotong-potong, jangan narasi liar kayak ngomong-ngomong Iya. preman apa segala siapa? macam. Iya kan saya. Ya Kan lu juga mengatakan Alkitab udah terkontaminasi. Nah, Lu juga bilang bapak-bapak gereja dirasuki iblis. Terjemahannya. Mana datanya bapak-bapak gereja dirasuki iblis? terjemahannya sebentar. Di mana kita- dibilang bapak-bapak gereja Aduh, jangan dulu ke situ. disetir Jangan iblis. ke situ. Jangan, Makanya nanti saya ngomong itu nggak usah kayak gitu, kayak preman Jangan. apa sih? Emangnya siapa Ya, yang jangan ke preman? situ, Nggak ada jangan. yang preman. Oke, tenang ya. Kejadian Ketika 5. ditanggapi apa yang kamu sampaikan, kamu kejang-kejang. Kejadian 5 ayat 1. Jangan kayak gitulah. Oke. Nih. Bahasa yang nggak perlu nggak usah dikeluarkan, biar enak gitu loh. Adam. Enggak, sekarang kita sepakat dulu. Ini bahasa Parah yang ini perlu orang apakah ini. perlu kita keluarkan? Iya, saya hanya ngasih tahu diskusi yang teratur karena diskusi Iya, nggak yang usah tidak. bilang kayak preman-preman kayak gitu kan ditanggapi dia Oke, bener gitu. oke, lanjut. Nah, jadi Adam itu diciptakan serupa dengan Elohim, dengan Bapa. Bitmut ini bet. apa tuh artinya bitmu tuh? Ya bet itu bait. Aduh. Jadi Kamu kan itu salah. dengar dulu, Adam itu diciptakan serupa dengan bait Allah itu. Serupa dengan tubuh Di Allah mana bait Allah itu. situ? Di mana bait Allah situ? Ini kata bet itu bait. Bet, dalet, mem. Ya, ini bet. Itu kan Coba penafsiranmu. diklik aja dulu, coba diklik warna Diklik, hijau itu coba muncul klik, nanti artinya. coba Klik aja. Itu enggak yang kau bilang Klik. itu. Jangan iya. Klik aja, klik. Supaya edukasi orang gitu. Oke, Sudah. good. Nanti Coba. saya kasih contoh ya, nih. Oke, Ya. itu. Itu feminim. Non. Ya, Feminim. udah. Image. Iya. Hmm. Likeness Iya. kan? Likeness. Men. Seperti Iya. Gimana, Contohnya, Ah, salah sendiri kan? salah kan? Bu. Aduh. Sebentar dulu. Aduh. Contohnya Kalau nih. pakai bahasa Ibrani salah semua. Udah. Kalau salah bilang aja salah. Dia bilang aja dia. Coba Salah. diklik aja yang Sebentar biru itu. sebentar dulu. Mana Nih. bait Allah? Iya, bet Jangan itu lari ya, berbicara jangan bait. Aduh, bentar dulu. Mana kayak gitu? Lihat klik aja yang Di mana, biru. coba. Yang birunya diklik kok. Gini Klik ya. tadi. Yang tadi. Bukan, gini. Strongnya strong. Sebentar. Boleh. Ah, Sebentar, kenapa lari sebentar. lagi bro? Strongnya itu sih. Jangan lari. Aduh, Jangan lari. Iya udah strongnya aja. parah Bad mode. ini. Klik. strongnya. 2, 3 itu. Strongnya. Nih. Bukan, yang itu Bukan, strong bukan yang di tadi, kiri. yang tadi. Iya. Yang kiri itu Nah, bukan. ini nih. Nah, ya, Mode. klik. Klik aja. Oke, bentar ya. Klik. Oke. Apa itu dikatakan? Bukan. Oke. Apa? Nih. Apa? Non, feminim kan? Naon feminim. The mood, Iya. likeness. Iya. Likeness. Ah, Seperti. likeness kan. Iya. Ya. Iya. Sebentar, gini. Similitude. Bukan. Saya kasih contoh begini ya. Loh, Ini kan kok nggak sebentar, tunduk bentar. sama data mulai dia nafsir. sendiri. Gimana sih? Sebentar dulu ya. Bawa data tapi nggak tunduk sama datanya. Gimana? Sebentar dulu. Gimana sih kawan-kawan? Kejadian 5. Bukan kamu sendiri nggak tunduk sama datamu gimana? Nah, diskusi iya. itu? Ini pembandingnya ayat 3. Setelah ayat Gak 3 ya. bisa. Kau bawa data sendiri tapi Parah menabrak ini dirimu. Jujur Jujur aja. Adam setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa. Ini bit juga, bit mode juga. Menurut rupa dan gambarnya, Nah, ini lalu orang sebentar dulu, lalu Gak memberi bisa nama gitu, Set. nggak bisa gitu. Nggak Nggak bisa ngerti gitu ini, cara nggak ngerti. belajar. Bukan kayak gitu. Jadi kata Ya kalau bet itu Adam punya sekarang gini. kata gini. bet, kata ya, nggak bisa, bet, nggak bisa kata gitu, nggak bet. bisa gitu. Aduh. Nanti Gini ya. kambing pun ada apa? Nanti kalau kita pakai kata kambing ada badannya, ada tubuhnya, berarti aku bilang juga Allahmu kambing. Gini ya, gini. Jadi Gak bisa manusia. kayak gitu, Aduh. nggak bisa. Kok lalu gimana? Lalu kita manusia diciptakan menurut Nggak rupa siapa? Ayo. bisa. Ya udah, kamu jawab. Nggak bisa. Sekarang kamu nggak bisa. Nah, manusia diciptakan menurut rupa siapa? Kalau bukan menurut rupa Allah, ayo, silakan. Di situ. Oke, menurut Ya, gambar, bentar dulu. Ini yang asal bunyi Ini, biar ini, bentar ini. dulu. Kayak Menurut kayak rupa siapa? Sabar, Ini aja. Faith, saya sabar, Faith. Sekarang kalau manusia bukan diciptakan menurut rupa Allah, menurut rupa siapa? Ayo, Ini coba. ini. Oke, Coba. saya kasih data. Aku mau jawab. Data Alkitab ya. Monggo. Oke, ini saya pakai dari sarapan pagi aja.
Ini lihat. Iya. Ya silakan. Menurut gambar Selem and Demut. Di sini dikatakan, ini lihat ya, perhatikan di sini. Bisa dibaca? Bisa. Di sini dikatakan gambar dan rupa di sini tidak memaknakan kepada suatu hal secara fisik, tetapi lebih kepada sifat dan otoritas. Perhatikan ya. Allah berpribadi, malaikat berpribadi, manusia juga berpribadi. Karena memiliki roh, maka manusia juga merupakan satu person, berarti satu oknum. Oknum ini mempunyai keyakinan sendiri. Contoh, memiliki sifat kekekalan, mempunyai eksistensi yang tidak berhenti keberadaannya, baru mempunyai kesadaran tentang keberadaan diri sendiri. Itu artinya saya mendemuk di sini. Oke, yang saya tanya gini loh, ya. Kalau kita tidak diciptakan menurut rupa Elohim, menurut rupa Bapa, lalu menurut rupa siapa? Ayo jawab. Gambar dan rupa udah dijelaskan di sini. Iya, lalu menurut rupa siapa? Otoritas. Menurut rupa Arti siapa? gambar dan rupa di situ itu artinya memiliki sifat dan otoritas. Bapa di surga memberikan sifat, memberikan otoritas, sifat kekekalan, otoritas berkuasa di bumi. Bahkan Selem and Demut bisa diartikan bahwa manusia itu menjadi wakil Allah. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa di bumi, untuk merawat bumi, memelihara bumi. Bro, pertanyaan kamu gak nyambung jawaban kamu. Yang saya tanya. Jawabannya gak nyambung dengan kamu. Kenapa? Karena yang ada di otakmu udah sesat. Yang ini kan. Yang ada di otakmu. Coba. Bagaimana mungkin lagi kita bisa menjawab sesuai keinginanmu? Bisa kita tampilkan? Gak bisa. Ini Rita Wahyu ini saya bacakan. Aduh, ini. kok Rita Wahyu gini. Jadi, nah pada waktu sendiri sebentar udah bentrok dulu. sama kamu tadi kau itu. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Elohim, dibuatnyalah Adam menurut rupa Elohim. Nah, kalau Anda menyangkal kita diciptakan menurut rupa Elohim, lalu kita diciptakan menurut rupa siapa? Itu pertanyaannya. Rupa itu demut, itu tidak diartikan secara fisik. Di sini bukan, di sini memang memang soresnya demut. Tapi di sini tidak menggunakan kata demut, menggunakan jadi kata apa itu? bitmut. Kata bitmut, rupa di sini memang bait. Itu yang saya jawab tadi. Jadi memang soresnya bitmut gak ada ini. di situ bitmut itu tadi kau salah artinya juga. Nah ini bitmut ini diawali artinya apa? Artinya apa? Klik dulu. Memang benar-benar rupa. Gak itu tadi maksud. likeness tadi udah dilihat artinya kau nggak jujur sama Likeness datamu sendiri. Udah. Seperti. Jadi kita Ya udah seperti bait, seperti rupa Allah. Ini bait. Bait itu. Jangan menambahkan. Kau itu Aduh, makanya begini sebentar kawan ya. Makanya Adam ketika Adam Genesis 5 ayat 3. Ketika Adam punya anak, ya anaknya itu serupa, segambar dengan Adam. Kata bet juga. Bit mutok kata bet. Soresnya memang demut. Tapi kalau di kejadian, sebentar dulu kawan. Kejadian satu. Kau nggak ngerti apa-apa. Parah kau. Lah kalau kamu ngerti, kalau kita ini tidak. Aku lihat ini. Aduh. Ini aku udah kasih saran. Bukan, saya butuh jawaban. Kalau kamu kan membantah, kita diciptakan menurut rupa Allah. Nah, kalau kita tidak diciptakan menurut rupa Elohim, lalu menurut rupa siapa? Ayo. Rupa Allah di situ artinya manusia diberikan otoritas. Bukan berbicara bentuk fisik, bukan berbicara bahwa Allah itu ada rupa seperti yang kamu pikirkan. Itu enggak di situ artinya. Tapi artinya adalah bahwa manusia itu menjadi wakil, diberikan kuasa, diberikan hakikat sempurna, kekal, kemanusiaannya. Dari tadi saya ngomong apa? Ini lihat ini, semua ada di sini dijelaskan. Iya, lalu kita diciptakan menurut rupa siapa? Itu saya tanya. Loh, menurut rupa kata siapa? rupa di situ kau udah gagal. Bertobatlah. Iya, kamu modalnya hanya begitu, bertobatlah. Nggak ngerti, tapi bertobatlah gimana sih? Parah. Jadi gini ya, contohnya Rupa itu di situ kalian bukan baca. bicara tentang wajah. Aduh. Ya, Gitu loh. oke. Tapi itu Host. bicara Nah, tentang gini sebentar gini ya. Ini pembanding.
seperti Iya, ini pembanding berbicara. bukan seperti Aduh. kamu itu baik. Adam, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Nah, Adam memperanakan seorang laki-laki menurut rupa, ya, menurut wujud Adam dan gambarnya, lalu Buka bahasa Ibrani. memberi Buka bahasa nama Ibrani. Set. Buka bahasa Ibrani. Lah kan tadi saya sudah bilang. Emang tadi itu? Ini. Itu apa tadi? Ini Bukan, enggak. bed juga. Jadi menurut gambar rupa, klik dulu, diklik dong. Klik. Klik aja. apanya yang kamu tahu? Hah? Ya, klik Itu singular. Bukan itu. Kenapa susah kali untuk mengklik? Apa artinya, definisinya? Disuruh Ini kan klik, artinya nggak ini. mau. In his. Coba. Ini kan artinya Ulang. nih. Coba. Aduh. Ini artinya kan? Dirinya sendiri. Ya kan beda. Betul. Ah, His own likeness. in. Ada on-nya. his own. Bukan di situ poin saya. Iya, makanya bro. Ya Tuhan. Bukan. Mana Gini, sih? anaknya. Bantah sendiri. Anaknya Adam Bantah yang data namanya sendiri. Set. Sebentar dulu. Anaknya Adam yang namanya Set, ya, itu sama seperti rupa dan gambarnya Adam, itu Di situ maksudnya. ada kata on tadi, nggak kayak Apa tadi. kata on? Makanya kau Gini bro ya, Aduh, parah. kata bed itu datanya sendiri ditolak, parah. Kata bed itu memverifikasi bahwa benar-benar yang dihasilkan itu adalah rupa dan gambar itu. Itu memverifikasi, itu kata bed. Jadi kata bitmut dan bitmutov itu memverifikasi bahwa keturunan itu yang hadir itu adalah benar-benar percontohan dari yang sebelumnya. Itu maksudnya rupa. Adam, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set. Jadi Set itu serupa dan segambar dengan Adam. Demikian kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta kita. Itu sampai di sini menggunakan kata bed, bukan demut, bukan demut, bukan kitmutov. Kalau di ayat yang ketiga tadi bukan pakai kata demut. Coba perhatikan. Dia tidak pakai kata demut. Bukan pakai kata bed. Aduh, Di ini orang dalam ini. Kejadian ayat yang pertama tadi dengan yang ketiga beda. Di ayat 1 itu memakai translasi demut. Tapi kalau Iya, yang di ayat Gini. 3 pakai translasi demut. iya, soresnya akar katanya memang demut. Beda. Tetap Situ aja beda. sebentar dulu kawan. Kata bed ini menegaskan bahwa yang serupa itu benar-benar dari itu, dari yang ini. Ini kata bed itu bait artinya. Bait itu apa? Itu jadi kata bitmut ini memang soresnya demut. Jadi ada 3 tuh, bitmut, demut, ketmutov, Nah. ya, kitmetnu, itu ada kata kof. Jadi ada 3 kata tuh. Jadi soresnya demut. Tapi kata bet Nah, ini dia juga- kata bet ini meneguhkan yang mana yang dihasilkan itu benar-benar dari yang menghasilkan itu. Yang terjadi itu adalah memang dari yang menciptakan itu. Itu maksudnya kata bet meneguhkan. Bet bait. Makanya tidak jauh-jauh contohnya. Contohnya itu adalah Adam. Adam punya anak namanya Set. Nah, Set itu segambar bit mutov, segambar dengan Adam, serupa dengan Adam, sama bentuknya. Gitu. Soresnya memang demut. Tetapi di sini ditegaskan dengan kata bet. Kata bet itu memverifikasi Set itu memang anaknya Adam. Rupa dan gambarnya memang mirip Adam. Itu memverifikasi. Demikian juga manusia. Digunakan kata bet. Memang manusia itu diciptakan menurut rupa pencipta kita. Pencipta kita siapa? Bapa. Nah itu makanya Tuhan Yesus berkata,
Kamu tidak mengenal, tidak percaya. Kamu, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Mengapa tidak pernah dilihat? Karena sebab kamu tidak percaya. Itu. Jadi kalian itu tidak bisa percaya Yesus Bapa, tidak bisa melihat Yesus Bapa karena kalian tidak percaya. Itu maksudnya. Makanya kalian itu mati dalam dosa. Baca ayat sebelumnya, coba. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam hati dirimu. Ya iya, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak. Jangan kamu hilangkan itu, gitu loh. Sebab kamu tidak. Sebab kamu tidak. Kenapa? Karena firman-Nya percaya. tidak menetap dalam hatimu. Gitu. Iya, sebab kamu tidak percaya kan? Benar kan? Ya karena firman-Nya tidak menetap dalam hatimu. Lah iya, kalau saya percaya Yesus Bapa, kamu tidak bisa melihat rupa Bapa karena kamu tidak percaya, itu maksudnya. Tidak ada hubungannya tuh karena Tidak ada kita hubungannya. Aduh. Bapa Itu, punya rupa kata Yesus. dikatakan itu, ya dan Ya, firman-Nya kata makanya jangan- kata Yesus Bapa punya rupa, ya. Nah, kalau Bapa punya rupa, Yesus punya rupa dan Yesus bukan Bapa, you mengabdi kepada dua Tuhan. Itu Jadi gini. logikanya. Jadi gini, kesalahan kamu, kenapa? Kok kesalahan saya sih? Ya, tunggu dulu. Karena kamu tadi kan membuat sebuah statement sebab kamu tidak percaya. Baca, ya. Makanya kamu baca kita tuh pelan-pelan. Oke? Saya mau baca 3738. Bapa yang mengutus aku. Jadi fokusnya Yesus mau mengatakan kepada orang-orang pada saat itu bahwa Bapa yang mengutus dia, oke? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Tidak Dia yang percaya. diutusnya. Nah, Gitu siapa loh, yang diutusnya? Kamu Jadi bilang gini. tadi tidak Oke. percaya rupa Allah itu, bukan itu bro, ngawur. Oke, Kenapa jadi kamu tidak percaya? Karena kamu tidak percaya bahwa dia, siapa itu dia? Bapa Oke. yang mengutus Yesus. Oke, Gitu. oke. Jadi gini. Saya jelaskan, kata diutus itu bukan berarti selalu dua. Karena ketika Musa mengulurkan tangannya, itu pun dikatakan diutus. Apakah Musa memutilasi tangannya, lalu membiarkan tangannya mengutus tangannya? Tidak begitu kawan. Gini ya, kata diutus itu tidak selalu bermakna dua. Karena ketika kuasa Tuhan, Jadi gini Pak Teolog. Jadi dia tidak konsisten dengan cara tafsirnya. saya nggak Ketika menafsir, rupa kawan. dia paksa itu berbicara wajah. Tapi ketika diutus dia paksa itu bukan utusan. Jadi di sini namanya menentang metode dia untuk memahami. Oke, gini. Gak konsisten. Iya, Pak iya, Teolog, coba. iya, saya kasih Lihat dulu contoh ya. aja, Bro. Saya Ketika kasih contoh. diutus katanya itu bukan mengutus. Tapi Iya, saya ketika kasih rupa contoh. harus diartikan secara Iya. letter-let, huruf. Saya kasih contoh, Padahal kawan. Saya kasih secara contoh. arti kata tadi dia sudah gugur sebenarnya dalam narasinya. Iya, gini Bahwa kawan, ya. kata rupa di situ bukan seperti itu. Sebentar di situ dulu. berbicara bukan fisik. Sebentar, saya Bukan kasih dari contoh tadi. ya. Saya Bahkan kasih itu contoh. Bukan. Nih, Contoh apa lagi? iya, ini saya tetapi Udah ini tahu, bro. sebentar. Ini Keluaran 30 ayat 20. Tetapi aku mengancungkan tanganku. Tuhan mengancungkan tangannya. Nah, mengancungkan di sini dalam originalnya itu mengutus. Apa kata Tuhan memutilasi tangannya? Coba lihat apa betul mengutus itu Oke. mengacungkan. Kata mengancungkan di dalam originalnya itu salah. Oke. Loh, salah lagi di originalnya. Salah, lagi bukan kalau udah ya kalau originalnya udah salah ngapain lagi? Ya bukan salah bahasa Indonesia, bro, salah bahasa Ibrani. Gimana sih? bahasa Ibrani salah. Ya, enggak. Soresnya. Bukan salah bahasa Indonesia. Bukan salah bahasa Indonesia, salah bahasa Ibrani. Bentar dulu Pak Malikil, aku jadi ingat. Alkitab bahasa Indonesia kau bilang kontaminasi, sekarang bahasa original pun kau bilang salah, kayak mana? Aduh. Bukan gini. Kalian salah paham ya. Gini. Ya, jadi kosakata salah di dalam Ibrani itu artinya mengutus. Nih. Salah, bukan salah bahasa Indonesia. Aduh, kalian jangan terlalu cepat lah karena kalian sudah ketakutan. Nih. V salah hati.
Itu maksudnya V salah hati, bukan salah bahasa Indonesia. Ini salah bahasa Ibrani. Coba klik apa artinya? Klik dulu. Klik dulu artinya. Apa yang kamu mau klik? Ini ya, Ya itu tadi. sebentar dulu lah. V salah hati yadi. Nah, itu apa di dalam Indonesianya? Tetapi aku mengacungkan tanganku. Loh, Jadi kalau nggak berani klik apanya aslinya langsung. apa yang mau diklik? Ya tadi itu strongnya, strong. Serongnya ini 7971. Apa yang mau diklik? Hah? Apa yang mau diklik? Artinya Ini serongnya kelihatan nih. Klik kanan maksudnya. Lah ini dia kelihatan ini. To send. Nih. Nih. Apa yang mau lihat? Jadi kata mengutus itu bukan selalu dua. Ketika gini ya, saya kasih pembanding lagi ya, contoh. Ini tentang Musa ya. Ini tentang Musa. Tentang Musa Keluaran 4 ya. Kawan-kawan tenang ya, kita nggak boleh emosi ya. Keluaran 4. Nggak ada yang emosi Pak Malik. Iya. Ya santai. Kita emosi itu karena mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak perlu gitu aja. Iya, salah itu ya bukan salah bahasa Indonesia, salah bahasa Ibrani. Nih. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu. Nah, ulurkanlah di sini salah juga. Kata di dalam Ibraninya. Apakah Musa memutilasi tangannya lalu mengutus tangannya? Tidak. Itu kata salah itu tidak selalu berarti dua. Ulurkanlah tanganmu. Kita lihat originalnya ya. Keluaran 4 ayat 4. Oke. Jadi sekarang kawan, belajar itu, aduh, ini si siapa ini? Yang kamu sampaikan itu hubungannya dengan statement oneness itu, Bapak itu Yesus apa ya? Aduh, saya tidak kenal oneness itu apa, sejenis rendang atau kerupuk? Udah. Malik ya udah mengakui tidak oneness, cuma pemahamannya. Saya bukan oneness, bro. Aduh. Pemahaman aja ya. Saya tidak, saya tanya oneness itu sejenis rendang atau keripik atau kolak kacang hijau? Ayo. Lontong. Nah itu. Oke, lanjut. Kembali. Bagus itu oneness itu sejenis lontong katanya itu. Dengar tuh. Nah, melebeli orang sembarangan. Nah, nih Moses. Nih. Tuh Moses salah. Yadeka, your hand. Jadi Musa mengulurkan tangannya itu salah, mengutus tangannya. Apakah tangannya Musa dimutilasi? Nah itu, jadi kawan-kawan ya. Jadi ini tambahan ilmu untuk kawan-kawan semua. Jadi tidak semua itu kata salah itu berarti dua. Jadi Tuhan itu yang datang, itu yang dia disebut mengutus. Dia menjadi daging, karena roh menjadi daging itu yang disebut mengutus. Jadi dia juga. Nah apakah Musa ketika mengulurkan tangannya bukan tangan Musa? Tidak kawan. Ya, jadi poinnya dalam membaca Alkitab itu kita harus jadi orang merdeka dan rendah hati. Jadi orang merdeka dalam hal gini, kita tidak boleh bawa suatu pemahaman untuk mengkaji Alkitab. Kita benar-benar netral, merdeka, ya di hadapan Tuhan. Ketika kita datang membaca Alkitab, jadi orang merdeka, maka kita akan mengerti siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata syaratnya untuk mengenal siapa Dia. Untuk mengenal siapa Dia, syaratnya harus meninggikan Dia dulu. Nah, kalau sudah ditinggikan baru mengenal Dia. Ini. Keluaran berapa tadi? Jadi kalau kita mau lihat bahasa Yunaninya, ini luas artinya. Perhatikan ya. Jadi di dalam Alkitab menyuruh itu 152 kali, mengutus 87 kali, mengirim 69, membiarkan pergi 35, melepaskan 33, mengulurkan itu 28 kali, melepaskan 16 kali, menyuruh pergi 16, bahkan biarkanlah pergi, diutus, mengirim, disuruh. Jadi di sini makanya perlu dipahami, setiap kata itu dipahami dalam konteks. Tidak boleh kita hanya mengambil kata-kata tapi kita tafsirkan demi senak kita. Di situ. Jadi kata mengutus di sini jangan dipahami kata saulah itu seperti yang kita pahami itu. Semua ada penjelasannya di sini dalam Ibrani.
Oke, jadi kata Ini salah namanya itu memperkosa terjemahan. nggak ada yang Saya memperkosa, ini bro. Pemalikil. Pemalikil saya Tolong sedikit yang dulu. ada suara noise Pak Duran itu dikondisikan suaranya ada kayak mic apa tuh dari mana tuh? Ya, Ya, terima mungkin kasih, saya izin Pak. sedikit nih. Izin Oke, sedikit silakan. aja. Bentar, Pak Erben udah selesai? Udah. Oke, Pak Erben udah selesai. Dia nggak Silakan, konsisten. Kok nggak konsisten sih? Ya, jadi begini Pak Malikil, maksud saya dari tadi saya menyimak pendapat Pak silakan. Malikil tentang rupa Allah ini. Nah, jadi Pak Malikil kan mempercayai bahwa Allah itu roh. Lalu Allah yang adalah roh itu bentuknya seperti manusia. Jadi saya ini lagi mikir ini Casper atau apa. Nah, itu yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua Pak. Yang kedua ini kalau kita baca dalam Alkitab Pak, Ibrani 2 ayat 17. Yesus yang Pak Malikil percayai adalah Bapa itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri, yang kita diciptakan menurut rupa dia. Tetapi dalam Ibrani 2 ayat 17 justru Yesus yang diciptakan menurut rupa manusia. Nah, jadi sebenarnya ini siapa ikut rupa siapa ini? Di mana Gitu kan? Yesus diciptakan menurut rupa manusia? Di mana? Di? Ibrani 2 ayat 17. Oh, jadi Yesus diciptakan menurut rupa manusia. Oke. Ibrani 2 ayat 17, Yesus Ibrani 2. dijadikan semua hal sama seperti manusia. Semua hal Ibrani. tidak ada kata kecuali. Nah, jadi Dijadikan. kalau Pak Malikil, ya dijadikan. Semua halnya mirip dengan manusia. Semua halnya Pak. Nah, jadi sebenarnya ini siapa yang ikut siapa? Siapa yang diciptakan ikut siapa? Kalau mengikuti pahamnya Pak Malikil. Nah, jadi saya lagi masih berpikir keras. Pertama tadi roh itu bentuk manusia, itu hantu Casper atau hantu apa. Dan yang kedua ini Pak. Jadi mungkin Pak Malikil bisa membuat saya paham gitu. Silakan Pak. Oke, gini ya. Jadi kata Mossad itu Ibrani 2 ayat 17, Yesus diciptakan menurut rupa manusia. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, dari diksi disamakan saja ini sudah jelas. Disamakan itu ya dari kaidah bahasa ya, berarti dia sebelumnya tidak sama, lalu disamakan. Dia tidak identik, itu maksudnya. Gimana sih? Nah, Ya, lalu begini, sebentar. Oke, Aduh, oke. sebentar. Gini, lalu Anda mengatakan roh itu seperti apa? Seperti Casper atau apa? Roh itu tidak kelihatan. Apakah roh itu punya rupa? Kasih besar layar saya, bro. Ya, apakah roh itu punya rupa? Iya, roh itu punya rupa. Ya, roh itu punya rupa, tetapi tidak kelihatan. Ya, tetapi tidak kelihatan. Lalu bagaimana bisa teridentifikasi roh itu punya rupa? Dia kan pernah membuktikan atau menyatakan. Nah, contoh di sini ya, kita buka di dalam Perjanjian Lama. Contoh ya, di dalam Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28, ya kan? Nih. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka dan menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, kita cari tahu siapa yang kelihatan seperti rupa manusia ini. Oke. Jadi dia menyatakan diri. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Jadi busur pelangi itu adalah tentang sinar yang mengelilingi. Nah, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Hashem. Jadi siapa yang seperti rupa manusia? Seperti kan Pak Malikil? Iya, seperti. Ya kan seperti rupa manusia. Begini Pak Malikil. Pemain maksud saya begini, tadi kan manusia. Tidak Pak, Anda juga sudah menyangka statement Anda yang awal. Tadi Anda bilang Tuhan seperti manusia seperti rupa Tuhan. Ini malahan Tuhan yang seperti rupa manusia. Jadi ini siapa yang ikut rupa siapa ini sebenarnya? Gini Kan ya. kontradiksi penjelasan Anda pada Bukan tadi. kontradiksi. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Benar atau salah?
Oke. Nah, Tuhan. Coba dilihat Malik bin sebentar Makil. dulu. Coba sebentar dilihat dulu. teks Ibraninya itu bahasanya apa? Coba dilihat dong. Sebentar dulu, sebentar. Sebentar, ini Nggak, siapa coba. yang berbicara? Kalau kan tadi kan mau tuh Duran teks ya? Ibraninya. Sekarang Iya. dibuka aja teks Ibraninya. Oke. Manusia diciptakan menurut gambar siapa? Coba buka. Oke. Menurut gambar Elohim. Nah, Bitmut Elohim itu jamak atau singular? apa? Jamak. Elohim itu Mm-mm. jamak. Oke. Nah, sekarang ketika ada Elohim jamak, Mm-mm. rupa siapa yang disamakan sama dia? Rupa sang pencipta. Dia, rupa dia. Kenapa? Rupa sang pencipta Rupa dia. dia. Dianya kan jamak. Oh, dianya singular. Gini. Dianya singular sekarang. Oke, gini sebentar ya. Saya buka ya Kejadian 1 ayat 1. Jadi kawan-kawan kan Kejadian selama 1:26. ini Langsung lompat ke Kejadian 1:26. Kita lihat. Bukan. Kejadian Sebentar. 1:26 itu Sebentar, dikatakan bro, diciptakan menurut siapa? sebentar. Menurut Itu gambar kita atau gambar bukan, aku? Di situ bukan Loh, kan Bitmuto. penciptaan. Ini kan penciptaan. Iya, Benar. nanti saya ke situ kawan. Nanti saya ke situ aman ya. Gini. Pada mulanya itu bukan jamak, pada mulanya itu singular kawan. Jadi pada mulanya itu singular, bara, bukan Elohim, tapi Elohim. bara. Elohim itu Aduh. jamak. Bara Pada itu- mulanya bara, dia menciptakan. Dia, bara itu singular. menciptakan. Elohimnya jamak atau Oke. singular? Iya, pada mulanya dia menciptakan Elohim. Dianya itu jamak atau singular? Dia itu singular. Kok dia singular? Dia jamak dong, kan Elohim. Tadi lu udah ngaku Bukan. Elohim itu jamak. Kok Pada sekarang lu mulanya, coba lu buka? sebentar. Elohimnya lu Oke. buka dulu. Elohimnya lu buka dulu. Iya, Beresit plural, bara Elohim. plural. Beresit bara Elohim. Beresit bara. Plural, Iya, kan? yang menciptakan di sini, Bro. Pada Yang mulanya menciptakan dia itu Elohim atau bara? Yang menciptakan itu Elohim Bara. atau bara? bara yang Kok menciptakan. bara? Iya. Bara itu menciptakan, bener. Cuman yang Iya. menciptakan itu siapa? Pelakunya Iya, siapa? dia begini ya. Jadi Dia. pada Dia itu sebentar, siapa? sebentar kawan. Dia itu Dengar yang dulu kata bara, Iya. bara itu panjang bang. Ya, dia itu singular kawan. Dia kok singular? Coba lo klik. Lo kan tadi udah kasih lihat. Nah, iya Elohim ini itu adalah singular. plural. Elohimnya. Elohimnya memang Lo lihat jamak. Elohimnya dong. Gini. Yang Dia- melakukan pekerjaan penciptaan siapa? Sebentar. Elohim atau bara? Yang Dia, melakukan dia, pekerjaan dia. Elohim atau bara? Bara yang melakukan. Kok dia? Kok bara? Iya, jadi pada Coba lo mulanya klik. Bara sebentar dulu. artinya apa? Lo klik bara artinya apa? Bara artinya dia menciptakan kawan. Oh, dia menciptakan. Coba lo klik sekarang bara artinya apa? Created atau Oke, dia? kita pakai rujukan siapa? Ibu Rita aja ya. Ya. Nggak usah pakai bujukan ibu dia. Klik Kita aja langsung dulu lihat yang tadi, Elohim. aduh. Nah, Iya. Oke. Beresit Sebentar. bara Elohim. Elohimnya Iya. ini plural atau singular? Itu dulu. Elohim plural. Elohim Oke. plural. Oke, sekarang Iya. kita masuk ke ayat 26. Kita masuk ke ayat 26. Dulu, kawan. Santai. Kalau Lu kan ayat mau lihat 26 itu rupa gampang. siapa? Rupa itu Lu bukan kan mau lihat rupa. rupa siapa? Benar Iya, nggak? iya. Kalau Oke, lu mau oke, lihat oke, rupa oke, siapa, oke. lu lihat. Dengar dulu, Rupa kalau siapanya gitu itu kamu singular atau plural? Nggak bisa teratur. Oke. Loh, Tenang gue ya, mau kawan. cepet-cepet soalnya ini lagi ada Jumatan. Ayat Iya, 26 ya, lu sebentar lihat. ya. Selim Nih. dan demutnya itu plural atau Iya. singular? Nih, Beresit pada mulanya bara. Bara dia menciptakan. Elohim. Lu nggak baca Elohimnya, lu cuma baca baranya doang. Pada mulanya itu singular bukan jamak. Pada Loh, mulanya kok bara. pada mulanya singular? Gue nanya Elohimnya, gue nanya orang yang mengerjakannya. Itunya Gini yang ya. mengerjakannya, subjeknya siapa? Subjeknya di situ. Dia bara. Dia. Kok dia bara? Loh kok bara artinya dia menciptakan. Bara Pada itu dia mulanya- menciptakan. Kok bara dia menciptakan? Beresit bara Elohim. Bara memang Kok apa masuk ke artinya? bara doang? Bara itu Kenapa? bukan menciptakan, tapi dia menciptakan. Ini. Loh, beresit bara Elohim. Elohimnya ada gak? Kata Elohimnya ada gak di situ? Iya, dia menciptakan Elohim. Loh, Dia menciptakan Elohim. Iya, betul. Gini, mau Siapa yang ayatnya? menciptakan Elohim? Dia, Yotevave. Jadi Oke. Elohim menciptakan Elohim. Ya, dia juga Elohim, tapi Elohim. Bentar dulu, bentar ya, bentar. Kita buktikan ya, bentar. Oke. Beresit bara Elohim. Iya, nanti Elohimnya kita, ini plural nanti atau kita ke singular? situ, Bro. Tenang, nah, pelan-pelan. Iya, tenang. Kita Elohim dengerin ya, itu- kita dengerin. ya, Oke, dengar ya. Elohim itu dalam arti otoritas. Ah, Yotevave Oh, itu sekarang otoritas. Tadi bukan menciptakan, artinya. sekarang otoritas.
Bukan, artinya Elohim Tadi artinya aku jelaskan otoritas. itu otoritas, dia tolak. Datang Sebentar dulu. Nggak ada yang ngeok di saya situ, nggak sekarang ada dia yang kembali saya ke tolak dari otoritas. tadi. Gimana Gini, sih? gini. Elohim berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Di antara para Allah. Nah, Allah yang dimaksud di sini adalah malaikat. Oke. Oke. Kita balik lagi ke Kata baranya di situ di mana? Di dalam sidang ilahi kata baranya di mana? bukan, bara itu kan mengidentifikasi dia menciptakan. Di sini Iya. menjelaskan. Di Dia sini saya mau menciptakan. membuktikan bahwa Allah itu bukanlah suatu pribadi. Allah itu adalah suatu jama. Allah karena banyak Allah. Ya, malaikat juga Betul, disebut Allah. betul. Ya udah. Oke. Nah, sekarang begini. Balik ke Ya, Beresit bara Elohim. Balik ke iya, Beresit bara Elohim. Iya, yang dimaksud Beresit bara. Bara ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apakah suara saya kedengaran? Cek, cek, cek. Ya, sengaja saya live-kan ini ya, antara Erben dengan Herdi ya, supaya kita tahu kebenaran Al-Quran yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi faqraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini sahabat-sahabat, bukti keakuratan Al-Quran 1400 tahun silam sudah menjelaskan bahwa sesama oten akan saling bermusuhan, akan ada titik kebencian di antara mereka. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah salah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah salah menjelaskan kepada kita semua. Oke, saya kira gitu ya poin yang saya ingin sampaikan. Di sini di Makassar hujan deras dan kita harus menunaikan ibadah sholat Jumat. Untuk itulah kemudian saya ucapkan banyak terima kasih banyak sahabat-sahabat. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita menjadi Islam, karena hanya Islamlah agama yang diridai oleh Allah. Terpapar di luar daripada Islam, apa yang diterangkan Al-Quran itu nyata, tidak salah. Mereka saling membenci, mereka saling bermusuhan. Saya kira gitu, pamit undur diri untuk sholat Jumat. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.